Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Gading Prima Dinata. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Tentu dalam keadaan sehat, semangat terus, bahagia bersama orang-orang yang Anda sayangi. Yang baru menemukan channel Gading Prima Dinata, mohon dukungannya keikhlasan hati dengan cara like, komen, share, dan subscribe agar saya lebih bersemangat untuk membuat video-video tentunya menarik, menghibur, dan bermanfaat. Yang sudah support ya sampai sekarang, sampai titik ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Baiklah, pada kesempatan video kali ini saya akan memberikan berita terbaru, terupdate yang saya kemas ke dalam kemasan yang baru. Mudah-mudahan nanti bisa diterima, bermanfaat. Maka dari itu tonton video saya sampai full agar teman-teman tidak gagal paham. Semangat untuk membuka gelanggang. Kategorinya antarabangsa dari Australia, Emma Cecilia Roberts. Tahun ini, Malaysia sebagai Ketua Perhimpunan Negara-Negara Asia Tenggara atau ASEAN, committed untuk menggabungkan semua negara dalam wilayah ini menjadi satu komuniti. Komuniti tersebut dirancang untuk muncul dalam 3 tiang, yaitu komuniti ekonomi, komuniti politik keselamatan, serta komuniti sosial budaya. Namun, apa sebetulnya yang dimaksudkan dengan komuniti ASEAN ini? Mereka yang menyertai komuniti ASEAN seharusnya bukan hanya dari kalangan pegawai kerajaan, direktur perusahaan, dan orang yang berpendidikan sahaja, tetapi harus juga termasuk petani, nelayan, dan penjual di pasar, supaya mereka semua merasakan diri daripada komuniti ini. Komuniti ASEAN yang berpusat rakyat akan memberikan tumpuan kepada orang besar maupun orang kecil dalam wilayah ini. Tuan-tuan dan puan-puan, kalian semua pasti sudah dengar cerita Bidasari. Bidasari merupakan syair Melayu dan mengenai putri bernama Bidasari yang sangat pintar, sangat ramah, dan sangat cantik. Bahasa dan Pustaka Malaysia terserijil dimenangi oleh Emma Cecilia Roberts dari Australia. Tahniah kita ucapkan kepada semua pemenang-pemenang bagi kategori antarabangsa. Awards atau NAILA dalam kategori tertiary atau mahasiswa tahun 2015, tahun pertama yang pertandingan NAILA berlangsung. Sekarang saya menjadi konsul di kantor Konsulat Jenderal Australia di Makassar. Kantor saya mengelola hubungan Australia dengan Indonesia bagian timur. Sebagai alumni dari pertandingan NAILA, saya sangat mengapresiasi pentingnya inisiatif seperti NAILA untuk meningkatkan pengetahuan mengenai Indonesia di Australia, serta membangun hubungan antar masyarakat para kedua negara dan mempererat hubungan antara Australia dan Indonesia di tingkat bilateral. Saya senang sekali untuk melihat banyaknya pemuda Australia yang terlibat dalam pertandingan NAILA tahun ini. Saya kagum untuk mendengar lancarnya kalian semua berbahasa Indonesia, walaupun ada beberapa peserta yang sangat muda. Kalian semua juga sangat kreatif untuk menggambarkan tema NAILA tahun ini yang berpergian. Walaupun kemungkinan kita untuk pergi kemana-mana tahun ini cukup terbatas oleh wabah COVID-19. Saya mengucapkan selamat dan semangat kepada pemenang serta peserta NAILA tahun ini dari semua kategori. Saya menantikan untuk melihat kontribusi yang akan kalian semua memberikan sebagai pemimpinan dalam hubungan Australia dan Indonesia pada masa depan. Terima kasih. Dapat diandalkan seperti misalnya Kompas, Tempo, dan sebagainya, media nasional. Tetapi saya juga banyak menggunakan dari YouTube video. Dari teks yang saya cari itu ada yang berkaitan dengan politik, ada yang berkaitan dengan budaya, ada yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari,
Pokoknya segala macam topik ada. Ini bisa melihat beberapa topik. Jadi ini misalnya bermain kayak di tepi Danau Toba, menonton wayang kulit. Ini mengenai taman pantai berkas di Bengkulu. Ini diputus pacar gara-gara golput. Itu juga teks yang menarik. Ini mengenai polisi, kartun. Jadi ini kartun dari Masdi Sunardi. Dan tentu saja untuk menggunakan kartun itu, saya harus mendapatkan izinnya dulu. Manfaatnya itu sebenarnya banyak. Jadi lebih banyak waktu berinteraksi dengan siswa di kelas. Karena latihan-latihan yang seperti itu tadi, mereka bisa melakukan di rumah. Mereka bisa melakukan sebelum mereka datang ke kelas. Jadi untuk apa kita melakukannya di kelas? Waktu di kelas lebih efisien dapat dipakai untuk kegiatan yang lain. Yang saya lihat juga, itu mereka mahasiswa itu lebih santai. Kalau belajar di universitas sekarang kadang-kadang itu bisa membuat mahasiswa stres. Tetapi kalau ada program yang santai seperti Indonesian Online, mereka malahan tidak mengalami stres. Mereka malahan senang belajar. Kemudian yang ketiga, manfaat kepada kita sebagai dosen, kita tidak lagi perlu membuat ulangan atau ujian secara manual. Kita bisa mengandalkan internetnya. Dan kita bisa menggunakannya sekali lagi di kemudian hari. Untuk misalnya website hosting untuk membeli plugin yang LearnDash itu harus dibayar. Jadi seluruhnya itu per bulan biayanya sekitar katakanlah $400, 6 juta. 6 juta itu biaya setiap bulan. Jadi monetisasi itu istilah menghasilkan uang. Jadi menghasilkan uang dari sesuatu yang sudah kita buat. Nah itu di WordPress itu relatif mudah. Jadi saya ada beberapa pembayarannya, cara pembayarannya. Jadi mahasiswa bisa mengakses The Indonesian Way untuk tingkat pemula. Itu 113 pelajaran. Mereka bisa membelinya. Kalau mereka membelinya, harganya $90. Setiap tahun, saya dapatkan uang sekitar uang masuk setiap bulan $2.000. 30 juta setiap bulan. Tentu saja setiap bulan saya harus mengeluarkan katakanlah 6 juta. Masih ada 24 juta untung. Hanya untuk membuat program pembelajaran bahasa Indonesia secara online. Nah, kalau sekiranya, dan itu mungkin saya punya rencana untuk masa depan. Untuk masa depan saya memikirkan saya akan membuat yang sama dengan pengantar bukan bahasa Indonesia, pengantar bahasa Inggris, pengantar bahasa Indonesia, tetapi untuk pembelajaran bahasa Inggris, khususnya untuk penutur Indonesia. Nah, kalau tentu saja harganya harus lebih murah, tetapi jumlah orang yang akan membelinya itu jauh lebih banyak, akan jauh lebih laris daripada program bahasa. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.